semangat berbagi. Dukung channel Toto Belajar Fisika. Jangan lupa subscribe and like, share, and comment. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang beasiswa kuliah Jepang full beasiswa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang, atau biasanya kita sebut MEX atau 文部科学省 Monbuka Gakuso. Oke. Nah, untuk beasiswa MEX atau Monbuka Gakuso ini beasiswa full dari pemerintah Jepang. Ini khusus untuk lulusan SMA. Nah, di mana ini ada 3, yaitu untuk program undergrad. Nah, ini yang S1, ini kita sebut S1-nya. Oke, ini S1-nya ini lama studinya 4 tahun plus 1 tahun belajar bahasa Jepang. Nah, ini ada uang beasiswanya nih, 117.000 yen. Itu kalau masih 1 rupiah, 130 yen ya lumayan lah, sekitar 10 jutaan lebih gitu kan ya. Nah, untuk ini yang program College of Technology atau KOSEN ini program D3 kan ya. Nah, ini masa studinya 3 tahun plus 1 untuk belajar bahasa Jepang. Untuk uang sakunya sama. Nah, ini untuk D2-nya ya, program Specialized Training College Sensu ya, ini maksudnya 2 tahun plus 1 untuk belajar bahasa Jepang. Uang sakunya sama ya. Nah, kali ini Toto Belajar Fisika akan membahas soal tes MEX Monbuka Gakuso khusus untuk fisikanya tahun 2016. Ini contoh soal fisikanya untuk tahun 2016 ya. Untuk seperti ini kita mulai dari nomor 1. Nah, ini ada 5 soal. Nah, 1 soal ini beranak 5 soal lagi. Jadi mungkin total itu kurang lebih 25 soal. Nomor 1, soal 1 ya. Sebuah mobil bergerak dari keadaan diam dengan percepatan konstan sehingga mencapai kecepatannya V dalam waktu T. Nah, hitunglah jarak yang ditempuh mobil selama waktu T tersebut. Nah, di sini kita tahu yang jelas ini adalah percepatannya konstan. Berarti kita punya kalau percepatannya konstan, berarti ini geraknya adalah gerak GL, di mana mula-mula kecepatannya adalah 0, dalam waktu T kecepatan akhirnya adalah V. Nah, ditanya berapa jaraknya. Nah, ini semua ditempuh dalam waktu T. Nah, ingat kalau kita bicara GLBB, kita punya 3 rumus. VT sama dengan V0 tambah A kali T. Yang kedua S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Terakhir VT kuadrat V0 kuadrat plus 2A kali S. Nah, kalau kita gunakan rumus 1, 2, 3, ini semua ada percepatannya. Nah, kita harus cari percepatannya dari data yang kita punya. Kita punya data awalnya ada V0, ada VT, ada T, mencari A. Maka tepatnya kita gunakan rumus yang pertama. VT, V0 ditambah A dikali T. VT-nya adalah V, V0-nya 0, percepatannya A dalam waktu T. Berarti T ini nanti kita pindahkan ke bawah V, sehingga A sama dengan V dibagi T. Oke, kita sudah dapat percepatannya. Nah, soal menanyakan jaraknya. Nah, rumus jarak kan yang kedua nih, S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Berarti S sama dengan V0-nya adalah 0 ditambah setengah A-nya kita dapat V per T dikali T kuadrat. Coret, maka jaraknya adalah V kali T dibagi 2. Maka kita jawabnya adalah yang B. Lanjut nomor berikutnya. Ini masih soal 1, yang anaknya 2 ya. 1, 2 ya. Sebuah gas ideal monoatomik
mengembang dari volume 100 cm3 menjadi 200 cm3 pada suatu tekanan konstan yang nilainya 1 kali 10⁵ Pascal. Hitunglah perubahan energi dalam gas tersebut. Oke, yang jelas kita punya ini gas ideal monoatomik. Nah ini kita perhatikan monoatomik, di mana volume mula-mulanya adalah 100 cm3, volume yang keduanya adalah 200 cm3. Nah, dalam fisika biasanya kita bermain internasional, maka volume ini kita rubah dalam meter kubik. Ingat, cm ke meter naik 2, karena ini pangkat 3 jadi pangkatnya jadi min 6. Jadi 100 kali 10 min 6 meter kubik. Ini 200 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Pada tekanan konstan, artinya P1 dengan P2-nya memiliki nilai yang sama. Kita sebut aja P, 1 kali 10⁵ Pascal. Yang ditanya berapa perubahan energi dalamnya, delta U-nya. Ingat, perubahan energi dalam itu sebenarnya energi dalam itu adalah total dari energi kinetik rata-rata untuk monoatomik. Nah, kalau perubahan berarti kita punya dia 3/2 NK T2 min T1. Nah, ingat kita punya persamaan gas ideal itu bisa PV sama dengan nRT, PV sama dengan NKT, seperti itu. Maka NKT boleh kita ganti jadi PV 3/2 atau ganti dulu nRT2 min T1, atau boleh juga 3/2 P2V2 min P1 P1. Dari mana? nRT kan namanya PV. Nah, kita pakai yang mana nih? Dari data soal. Soal kita hanya punya volume sama tekanan, maka kita pakai rumus yang terakhir. Jadi kalau kita masukin perubahan energi dalamnya adalah 3/2, P2 dan P1-nya sama, berarti tarik aja keluar, jadi ini 1 kali 10⁵, P2-nya 200 kali 10 min 6, dikurang P1-nya 100 kali 10 min 6. Oke, 200 kurang 100, kita punya 100, berarti kita punya 3/2 kali 10⁵ kali 100 kali 10 min 6. Ini min 5 coret, min 6 coret, tinggal min 1 coret lagi, dapat 10. 10 bagi 2, 5, 5 kali 3, 15. Berarti delta U-nya 15 Joule. Oke, kita lanjut berikutnya, masih nomor 1, tapi bagian 3. Sebuah kapasitor plat sejajar yang terpisah pada jaraknya D, seperti pada gambar, memiliki nilai kapasitas kapasitornya adalah C. Kemudian kapasitor diberi muatan Q, kemudian dia diputus hubungan dari baterainya, dicabut baterainya seperti pada gambar 1.1. Nah, hitunglah medan listrik antara plat tersebut. Nah, kita punya ini adalah kapasitor keping sejajar. Jadi ini kita punya kapasitor keping sejajar. Keping sejajar. Gimana kalau kita punya kapasitor keping sejajar, yang namanya medan listrik itu E adalah potensial listriknya dibagi jarak antar keping. Nah, ini kita cari. Nah, dalam kapasitor, kalau kita mencari nilai kapasitas kapasitor itu adalah muatannya C sama dengan dibagi beda potensialnya. Jadi ini muatan, ini potensialnya atau beda potensial boleh. Nah, ini kolom, ini volt, ini tadi kapasitas kapasitor. Kapasitas kapasitor. Nah, E ini medan listrik. Berarti kalau gitu E ini medan ya. Ini medan listrik. Nah, berarti kalau gitu ya kita punya dua nih rumusnya. Kita modifikasi saja kalau gitu. Nah, dari sini dari rumus yang kedua kita tahu bahwa V sama dengan
Q dibagi C. Muatannya dibagi kapasitas kapasitor. Sehingga kalau kita substitusi ke rumus medan listrik, E sama dengan Q-nya ganti Q per C dibagi D. Maka jadinya Q per C. Maka nilai medan listriknya adalah muatannya dibagi kapasitas kapasitor dikali jarak antar keping. Seperti ini. Maka kita punya jawabannya adalah yang M. Oke, kita masuk ke soal berikutnya, masih nomor 1 untuk bagian 4. Perhatikan gambar 1.2, sebuah kotak bermasa M berada pada bidang miring. Sudut bidang miringnya adalah theta, koefisien gesek statis antara kotak dan bidang miring adalah mu. Hitunglah kondisi di mana balok akan meluncur ke bawah. Oke, nah ini pada prinsipnya kita harus menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada bidang miring. Yang jelas di sini dia punya massa, ada W, ada gaya berat, kemudian muncul gaya normal. Kenapa ada gaya normal? Karena bendanya kontak langsung dengan permukaan bidang. Ini ada gaya normal. Nah, ini kita pakai kesebangunan sehingga di sini jadi bentuk segitiga siku-siku, ini theta juga seperti ini. Nah, ini namanya sisi samping kita pakai W cos theta. Ingat kalau bidang miring nanti penguraiannya selalu begini. Nah, ini depan sisinya namanya W sin theta. Jadi untuk bidang miring, ingat mau konsep manapun, mau kasus manapun, kalau di bidang miring kita punya ada W cos yang berlawanan dengan N dan ada W sin yang menuju ke bawah bidang miring. Nah, seperti ini. Nah, karena ini permukaannya kasar, ya kan ya, maka akan muncul gaya gesek. Ingat, gaya gesek itu arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, benda ini mau balok ini atau kotak ini mau meluncur ke bawah. Meluncur ke bawah, ini luncur ke bawah. Berarti gaya geseknya ke atas, berlawanan. Nah, ini gaya geseknya. Nah, kita tahu kalau dalam arah sumbu Y, ini kan kalau meluncur berarti geraknya dalam arah sumbu X. Kita anggap sumbu X sejajar bidang miring, sumbu Y yang tegak lurus. Berarti kita tahu sigma FY-nya ini sama dengan 0. Artinya N ke atas dikurang W cos theta sama dengan 0. Berarti gaya normal sama dengan W cos theta. Ingat, gaya gesek itu adalah koefisien gesekan dikali gaya normal. Berarti gaya gesek statisnya adalah koefisien gesekannya dikali W cos theta. Oke, ini gaya geseknya. Nah, sekarang kita tahu kalau benda itu akan meluncur, ya kan ya, berarti ini gaya yang kita berikan, kalau dia kurang dari sama dengan gaya gesek statis, ini sebenarnya statis ya, ini statisnya, ini sebenarnya benda dalam keadaan diam. Nah, kalau berarti kalau F-nya itu lebih dari gaya gesek statisnya, maka dia akan bergerak. Nah, soal ini maunya balok itu bergerak. Berarti gaya yang kita berikan adalah W sin theta. Berarti W sin theta harus lebih besar dari gaya gesek statisnya, yaitu mu kali W cos theta. W-nya coret, nah, cos theta turun ke bawah sin. Jadi sin theta per cos theta-nya lebih dari koefisien gesekan. Sin per cos kita menyebutnya matematik tangen theta lebih besar dari mu. Nah, kalau mau kita balik boleh, koefisien gesekannya artinya lebih kecil dari tangen theta. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, kita masuk soal berikutnya. Masih nomor 1, tapi bagian 5. Sebuah benda ya terhubung ke sebuah pegas yang bergetar dengan geraknya gerak harmonik sederhana yang dilukiskan seperti pada gambar 1.3. Di mana T adalah waktu, X itu adalah posisi bendanya. Hitunglah atau carilah kecepatan maksimum dari gerak ini. Ditanya kecepatan maksimum.
Ingat dalam gerak harmonis sederhana, GHS, kita punya yang namanya persamaan simpangan. Yang namanya simpangan, kita punya yang namanya Y. Y sama dengan A sin theta. Berarti kalau tanya berapa simpangan maksimum, maka simpangan maksimumnya adalah A. Nah, selain simpangan, kita juga punya kecepatan. Nah, kecepatan adalah turunan pertama dari simpangan, dari posisi. Maka V kalau kita turunkan ini dy per dt, langsung aja hasilnya adalah kita punya omega kali A dikali cos theta. Artinya kalau kita mencari kecepatan maksimum, berarti cosnya nilai maksimum, cos maksimum 1. Berarti kecepatan maksimumnya adalah omega dikali A. Nah, ini yang kita cari. Soal mencari berapa kecepatan maksimum. Nah, perlu diingat bahwa omega, bukan omega ya, tapi omega itu adalah 2pi dikalikan dengan F. 2pi dikali frekuensi. Nah, frekuensi itu adalah banyaknya gelombang dibagi waktu. Nah, banyaknya gelombang dibagi waktu. Kalau kita lihat di sini, oke, karena semua jawabannya adalah T0, tidak ada T, kita ambil aja, kita ambil gelombangnya segini. Ambil yang ini, sama yang ini. Itu berapa gelombang? Itu 1 gelombang. Butuh waktu berapa? Butuh waktunya 2T0. Kalau gitu, omeganya nilainya jadinya 2pi dikali 1/2T0. Duanya bisa kita coret kan? Berarti kecepatan maksimumnya tinggal omega kali A. Omeganya berapa tadi? Pi per T0 dikali A. Berarti kecepatan maksimumnya sama dengan Pi kali A per T0. Berarti jawabannya adalah jawab yang D. Oke, sekian untuk nomor 1. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Untuk nomor 2 masih soal Max atau Mancuso tahun 2016. Terima kasih.